mungkin di antara kalian sudah tahu bagaimana cara aku bisa sampai ke Rusia dengan beasiswa. Nah, di kesempatan hari ini aku akan sharing kepada kalian dengan sesuatu hal yang berbeda. Nah, bagi kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis karena ini sangat menarik. Kesempatan hari ini juga aku sudah ditemanin sama teman aku yang mana dia studi di Rusia dengan mandiri. Halo guys. Oke, sekarang aku sudah bersama dia. Oke, jadi aku sekarang sudah bersama Padlia Mawaddah. Padlia, perkenalkan teman-teman. Nah, mungkin bisa dikenalin dari asal mana dan orang mana. Oke, nama aku Padlia. Aku dari Jakarta. Sekarang aku belajar di Kazan Federal University dengan jurusan ekonomi. Oke, Sama kayak Abdur. Oke, jadi kita akan sedikit ngobrol santai aja ya. Yang mana aku akan menanyakan sama kamu, Pat, bagaimana cara-cara kamu bisa sampai ke Rusia. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah aku persiapin buat kamu. Mungkin langsung aja ya. Oke, apa tuh pertanyaannya? Iya, aku dari Jakarta. Di mananya nih kalau boleh tahu? Aku lebih tepatnya tuh tinggal di Jakarta Timur. Daerah, kalau kalian tahu, Taman Mini. Wah, bagus banget. Nggak jauh dari situ lah. Nah, pesan kuliah di Rusia ya. Gimana lagi ya? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah aku persiapin buat Padlia. Yang pertama adalah, sorry dulu aku potong. Apa? Ini untuk teman-teman yang pengen belajar ke Rusia dengan jalur mandiri. Karena kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu cara belajar di Rusia dengan beasiswa, aku sudah banyak menjelaskan bagaimana ini yang mana video itu menceritakan bagaimana cara aku bisa sampai ke Rusia dengan beasiswa. Ya? Nah, oke, jadi kita langsung masuk saja ke pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah aku persiapin buat Padlia. Bagaimana cara Padlia bisa sampai ke Rusia, yang mana aku akan ngasih pertanyaan gimana cara Padlia bisa sampai ke Rusia dengan jalur mandiri. Pertanyaan pertama adalah alasan Padlia untuk memilih kuliah di luar negeri, atau motivasi Padlia atau motivasi terbesar Padlia untuk berkuliah di luar negeri, salah satunya di negara Rusia. Untuk alasan kenapa bisa ke luar negeri dan bisa milih kuliah di Rusia, pertama sih nggak ada sempat kepikiran untuk ke negara Rusia ya. Itu emang keinginanku untuk kuliah ke luar negeri itu udah dari SMP, dan aku tuh alhamdulillah ada kesempatan untuk kuliah di Rusia, dan dengan aku nekat juga untuk pergi jauh kuliah di sini dengan support orang tua dan keluarga juga. Terus udah disetujui dan tinggal ngurus dokumen dan visa yang lain-lainnya dan di tiket pesawat juga. Dan tahap Padlia untuk bisa sampai ke Rusia itu seperti apa? Apakah itu pengiriman dokumen, ataukah ada kesulitan dalam hal apapun itu, atau cerita-cerita syarat-syaratnya kali ya? Cerita entah itu mudah dan susahnya untuk proses saat pertama kali untuk ke Rusia. bisa kesini. Untuk prosesnya itu tinggal siapin dokumen kayak nilai raport, nilai UN, terus ijazah gitu-gitu, dokumen dari sekolah. Itu tinggal kirim ke kampus, terus udah diterima syarat-syaratnya apa aja. Habis itu udah dikirim, nanti bakal dikirim invitation letter dari kampus dan tinggal dibuat visa. Dan juga jadi bisa disebut ya bahwa Padlia bisa sampai ke Rusia salah satunya di kampus Kazan Federal University itu karena ada jaringan yang mana teman-teman senior yang di Kazan juga terutama yang membantu Padlia untuk bisa sampai ke sini ya. Iya, yang ngurus kakak kelas di sini. Oke. Dan pertanyaan kedua adalah personality orang Rusia itu seperti apa menurut Padlia? Karena kalau menurut aku sendiri ya, kalau aku berteman sama orang Rusia, aku kadang ribet. Bagaimana? Kalau belum kenal tuh aku agak susah untuk berkenalan. Tapi kalau misalnya udah kenal, dia bakal jadi teman yang akrab banget. Nah, kalau menurut Padlia sendiri seperti apa? Mungkin gak jauh beda sih sama kamu. Emang
terkenal orang Rusia itu orangnya cuek dan nggak pernah senyum. Jadi kayak kesulitan juga sih buat kayak canggung kan, kayak berkenalan sama orang Rusia, kok mereka nggak senyum, apa mereka nggak suka sama kita gitu kan, orang asing. Tapi kalau misalnya udah lebih kenal lagi, kita berani ngomong ke mereka dan mereka bakal kayak baik jawabnya gitu. Kalau misalnya mungkin lebih deket lagi, mereka bakal kayak deket banget sama kita juga. Syukur ya bahwa kita ditinggal di negara Indonesia yang murah senyum. Iya, jadi sampai sekarang kita juga murah senyum, tapi sekarang aja karena muka kita agak capek jadi kita agak capek kuliah. capek kuliah. Bener sih. Tapi buat kalian dan bisa sharing kepada kalian dan video ini bermanfaat, kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Iya, Asia. Yang ketiga adalah gimana culture shock selama berada di Rusia. Pertama culture shocknya itu adalah makanan di sini. Karena makanan di sini tuh hambar banget dan kayak nggak banyak variasi kayak di Indonesia, kayak ada nasi padang, ayam geprek dan lain-lainnya lah, banyak banget pasti kan. Kalau di sini tuh kayak sedikit dan rasanya tuh kayak bener-bener hambar. Jadi kayak itu sih yang dikangenin banget juga dari Indonesia makanannya. Sama sih kalau aku ya. Kan? Kadang kita kalau misalnya kangen sama masakan Indonesia, kadang kita masak ya. Iya, makanya kita sering masak di asrama. Itu pun untuk masak tuh kita nggak bisa semua yang apa kita mau kan. Iya. Karena kita harus entah susah juga cari bahan-bahannya ya, bener terbatas. Tadi kan kita udah bahas tentang perjalanan Pak Dia selama bisa sampai ke Rusia dan juga tentang personality orang Rusia sampai culture shock. Dan ini aku lupa nih nanya tentang biaya hidup Pak Dia selama di Rusia per bulan maksudnya, atau dan juga bagaimana dan berapa biaya yang dikeluarin Pak Dia selama studi di Rusia. SPP ya. Salah satunya sebelum masuk di Rusia juga mungkin untuk persiapan bahasa. Oh iya, persiapan apakah bahasa. sama atau gimana? Oke. Kalau untuk pertama persiapan bahasa kan karena kita setahun datang di sini, kita nggak langsung kayak kuliah seperti biasa. Jadi kayak kuliah bahasa dulu 1 tahun persiapan. Itu aku waktu itu biaya sekitar 20-an. 20 juta ya? Itu untuk persiapan bahasa aja ya? Bahasa ya. Selama setahun? Selama setahun. Itu udah selesai pas bahasa, kita lanjut ke masuk kuliah yang kayak normal sesuai fakultas kita dan jurusannya. Itu kan ujian mandiri dulu, ujian tes. Itu nggak bayar sih, itu nggak bayar. Dan untuk SPP itu 1 tahun untuk jurusan ekonomi di aku sekitar 40 juta buat 1 tahun, 2 semester berarti ya. Oke, berarti nggak jauh beda sama di Indonesia ya? Iya, untuk di Indonesia kan kayak misalnya kampus yang non negeri swasta itu biasanya segituan juga menurut aku sih. Tapi bedanya tuh karena kita kuliah di luar negeri, ya kita harus mau meluangkan waktu untuk belajar bahasa kan selama setahun ya. Iya, benar, 1 tahun itu. Dan itu lumayan juga loh. Dan untuk kelas bahasa aja kita harus mengeluarkan kocek sekitar 20 juta ya. Buat 1 tahun. Itu lumayan juga sebenarnya. Jadi itu harus dipikirin sama teman-teman lagi. Itu kalau buat mandiri. Itu harus dipikirin lagi untuk teman-teman untuk mau belajar di Rusia. Tapi kalau misalnya beasiswa melakukan itu tuh kami nggak perlu bayar persiapan bahasa. Jadi udah ditanggung. Kita kuliah 4 tahun, lulus 1 tahun bahasa. Jadi 5 tahun untuk kita kuliah. Benar. Nah, tadi udah kita lengkap bahas. Sekarang kita mau bahas tentang apa? Next question is the last question. Gimana cuaca selama berada di Rusia? Nah, karena kita tahu bahwa kita tinggal di negara tropis. Yang mana kita pasti dapat jatah setiap tahunnya kan, rutin malah. Kalau di sini gimana ya? Iya benar. Ya kan? Kalau pasti beda banget ya lah sama di Indo ya. Di Indo tuh kayak seringnya punya musim panas, musim hujan itu aja. Kalau di sini ada 4 musim. 4 ya kan ya? 4 musim dingin, musim panas, musim semi, musim rambutan nggak ada. Sama musim gugur. Di sini sih musim yang paling kaget banget itu musim dingin. Karena pertama musim dingin sini panjang, bisa sampai 4 bulan.
bulan dan itu dinginnya super dingin untuk di kota Kazan ini. Dingin banget ya. Oke. Kayak sampai terdingin tuh sampai minus 3 bulan, malah lebih waktu itu pernah kan. Itu dingin banget sih, dan anginnya apalagi itu membuat makin dingin lagi dan membeku banget. Buat diri kita semakin mengkiut ya. Ya mengkiut. Sudah badan kita kecil tambah mengkiut. Iya tambah mengkiut lagi. Oke. Bener, dingin banget jadi sini. Dan mungkin bagi teman-teman itu aja pertanyaan yang udah aku siapin. Jadi untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di bawah kolom komentar, atau bagi teman-teman juga yang pengen langsung bisa follow Instagramnya apa? Fadlia Fat _ Oke. Nah juga untuk teman-teman yang ada pertanyaan langsung saja DM beliau. Waduh beliau. DM aku. Atau untuk teman-teman yang tahu atau pengen DM aku juga silahkan. Ya, aku terbuka. Bener. Jadi untuk teman-teman Jangan juga malu-malu untuk bertanya ke kita. kami bakal senang hati untuk menjawab. Dan semoga video ini bermanfaat. Bermanfaat buat kalian semua. Dan apabila ada pertanyaan apapun silahkan tulis ke kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. komen dan subscribe channel aku. Thank you. Nanti kamu juga bakal bikin channel kan ya? Mungkin sih. Aduh. Soon. Wah jadi kompetisi dong. Enggak. Insya Allah kalau ada kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Langsung ya. Ini aku udah mulai. Ini kan kelihatan banget muka aku ya. Baru pulang dari kuliah. Aku langsung tag video buat teman-teman yang ada di Indonesia.